Hadirin karunin para alim ulama, para tokoh masyarakat yang saya hormati, saya muliakan, hadirin undangan walimatul urus yang kami muliakan, khususnya kepada Bapak Hasul Sutrisno dan Ibu Ananda berdua mempelai Gus Ihsan, Mas Ihsan dan istrinya yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang beliau Al-Mukarram penata acara yang saya terhati. Harapan semoga dengan adanya walimatul urus ini muga-muga mempelai berdua dipilih kali Gusti Allah jadi mempelai dunia dan akhirat. Hadirin, sebetulnya saya sering ke daerah Jember, sering zaman ada Sakri almarhum dan Ibu sering ke sini, dan saya masih ingat betul saudara saya, saudara sesama Islam yang baik dengan saya, itu takmir dengan itu, takmir masjid saya, Pak Kiai Bambang Mukhlis, ya, tadi ketemu, itu lama, berapa tahun Pak Kiai, 2 tahun lebih itu ya. Dan di sini sering datang Pak Hasan di waktu ini. Omai wis ngene lho. Jadi boten asli. Kula kali panjenengan wis sadulur. Tapi bahasa Madura, Pak. Saya ini turunan Madura. Cuma dari Mbah Putri Madura, Mbah laki-laki dari Demak. Nah, kebanyakan gennya yang ada di situ seperti Jawa Tengah, sehingga bahasanya mirip-mirip orang Jawa Tengah, ya. Karena sama-sama Madura, dulur kabeh. Jadi kita saudara. Kebetulan Mas Ihsan hari ini atau kemarin itu nikah, saat ini dibancai, diselamati dengan harapan muga-muga jadi mempelai yang mawaddatan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ngaten anakku berdua mempelai hari ini hidup di dunia ini sekali. Ada 2 pilihan, surga atau neraka, pilihannya orang dunia ada di sini, terserah. Makanya Nabi mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Ini saja ada 2. Nah, kita hidup di dunia ini kadang-kadang pemikiran itu panjang ini. Dunia ini bukan tempat tinggal. Ditumpuk tetap bukan tempat tinggal. Tapi dunia itu tempat meninggal. Mengapa kok tempatnya? Karena kita dihidupkan, otomatis dimatikan. Dunia ini tempatnya, maka dunia adalah tempat meninggal. Kan tempat tinggal. Pak Abbas Mukri yang wafat, Ibu juga wafat. Tinggal kita menunggu, itu ya. Makanya kan tahu rumah tanggaku adalah surgaku, baiti jannati. Inilah kita ini hidup di akhir zaman. Karena Nabi akhir zaman, maka kita hidup di akhir zaman. Diingatkan oleh Rasulullah. Apalagi
apalagi di zaman ini sudah mendekati. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Di mana Rasul mengatakan fitnah akan menimpa orang di akhir zaman, di mana semua tidak ada yang selamat. Yang menjuni minta siapapun tidak ada selamat. Rasul menyebutkan siapa yang selamat itu tidak ingin itu. Sing selamat ono dunia banyaknya fitnah, banyaknya ujian. Man ahyahullahu fi qalbi. Setan ilmu lagi ngaji di masjid diranikan ngaji, cuma ilmu itu menjadi hidup di hati. Ahyahullah dihidupkan wonten ing jerone hati, fi qalbi di dalam hati. Ini sesuatu hadis ini lengkapnya itu. Yakunu fi ummati, akan terjadi di kalangan umatku di saat ini, ya sekarang ini. Fitnah, fitnah. Wis sing pinter kena fitnah, sing ahli ibadah ya kena fitnah, sing biasa kena fitnah, manten anyar ya kena fitnah, manten tua ya kena fitnah. La yanju minha, karena sing selamat. Yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Al-Quran, yang selamat orang yang dengan ilmunya dihidupkan di hati, dia bisa kembali kepada Allah ya, dengan hati yang selamat. Ini ada surat Asy-Syu'ara. Ini hati yang selamat. Makanya kulun jenengan bahagia itu bukan kekayaan. Kekayaan itu memang menunjang, tapi bisa terjerumus. Ya, kalbu, hati. Walaupun cukup atau kurang, kalau hati ini saling selamat, orang itu akan bahagia. Apalagi kalau kita ini hidup di sini kebanyakan orang berilmu, ya berilmu. Misalkan S1, S2, S3, atau orang yang alim ilmunya. Ini lebih bahaya. Bahaya itu. La yang juminah, tidak ada selamat dari fitnah. Contoh ya, contoh. Orang berilmu kalau hatinya tidak selamat. Hati itu ya, bukan ilmu itu. Pintar itu banyak orang pintar. Orang pandai yang hatinya tidak qalbun salim, tidak selamat, itu tanpa akal, tanpa bahaya. Orang yang tidak pandai, apalagi orang bodoh, kalau tidak selamat juga bahaya, cuma sedikit. Bahaya yang mana? Anak tulisan yang berilmu. Itu di sini sudah banyak, ada basmalah, ada alfamah, ya. Di bank juga banyak, itu ada CCTV, ya ada CCTV. Jadi ada orang, maaf, wanita masuk ke Indomaret, nggak tahu kalau ada CCTV, karena memang nggak pandai, ngambil dimasukkan ke pakaian. Dibantu oleh satpam atau security, itu dibantu. Ibu mencuri, dimasukkan. Yang diambil susu merek, yang diambil ya yang diambil. Ketika pulang ditegur, ibu mencuri. Enggak, ibu mencuri ya, sampai sumpah orang demi Allah. Setelah ditunjukkan, coba kalau ibu tidak mengaku, saya bawa ke kantor polisi. Itu tidak ada.
dekat CCTV. Dan itu siapa? Itu baru mengaku. Iya. Ditanya, mengapa itu mencuri? Saya kekurangan ekonomi. Dan ini fitnah. Suami saya baru meninggal dunia, tidak ada yang membeli. Ujian. Suami saya dibilang, anak saya sakit di rumah sakit. Yang dicuri apa? Kecil-kecil ya, susu. Coba, terus ditanya, itu rumahnya mana? Misalkan di sana. Ngumpul misalkan. Kebetulan kesadaran Romeo Jabiri tadi. Sudah di sana. Kemudian di Jabiri harus lihat. Dikumpul misalkan. Ibu mencuri. Iya, saya salah. Ini gadis pengacara nih, langsung aku salah. Ini orang bodoh. Kalau orang pintar pengacara salah semua benar itu ya fitnah. Ibu mencuri, ibu lulusan apa sih sekolah ini? Kira-kira sekolahnya lulus SMP, SD, ya apa? Yang ada di benak kita. Orang yang tidak pandai kalau jahat yang dicuri itu susu apa make up apa ini coba kalau yang jahat itu saya jenengan sing pinter jadi anggota DPR jadi pimpinan ada mencuri di Indomaret dan yang dicari itu yang dicuri itu tidak kecil 0,000 itu. Berapa triliun orang di Indonesia ini bocor, bukan orang bodoh. Bahkan ada orang yang alim agama. Ya, agama kok itu? Karena hati tidak selamat itu. Jadi ada dua pilihan. Kalbu hati ini wajib dibersihkan, wajib. Ada orang walim, ahli ibadah, akhirnya gak bersih. Gak bersih itu kotor. Gak selamat itu. Dalam surat Al-A'raf, wadah tokoh yang hebat, tidak ada yang hebat. Namanya Az-Zajir, iblis. Ya. Ilmunya luar biasa. Tidak ada orang yang menyaingi itu. Ibadah 80.000 tahun. Ibadah, bukan ngerti. Sujud. Karena kotor, terbuang. Allah kalau diuji, jadi hidup itu ujian. Diuji tetangga, diuji orang lain, diuji pesaingnya. Ya, malaikat. Semakinlah dawuh Allah. Sujudlah kepada Adam. Disuruh sujud. Malaikat semua sujud. Tinggal pimpinannya yang awalim tidak mau tunduk. Fasajadu illa iblis. Pimpinan. Tadi pimpinan. Tetapi mantan ini laki-laki sebagai pimpinan kewamuna alam bisa jadi ada tak tunjuk salah kak mengaku rusaknya rumah tangga bila salah kak terus terang mengaku salah mempertahankan kesalahan rumah tangga hancur gara-gara itu lingkungan hancur karena itu tidak mau menyadari kesalahan. Ilah iblis kecuali itu enggak mau karena gengsi. Gengsi, aku pimpin, aku wong lanang, mosok kalah di wong itu. Ini amal bahaya. Malah harus mawaddah, harus kasih sayang dan menghindar, saling menghargai. Jadi ya Mas Rizal, jangan melihat salahnya istrimu. Lihatlah salahnya dirimu. Jangan kau ingatkan istrimu atau suamimu
emosi, tidak ada artinya. Harus emosi dikandani, harus tenang dulu. Lam yakun minas sajidin, dalam lurut iblis tidak mau sujud pada Adam. Dalam arti lain, iblis pimpinan tidak mengakui kesalahannya di hadapan masyarakat. Masyarakat itu masyarakat rumah tangga, istrinya, anaknya, dia ngengkel merasa benar. Jangan, kalau salah katakan salah. Lam yakun minas sajidin. Kaki hormat, kaki dulu. Terus ditanya, ini penyakit masyarakat, penyakit di kampung, penyakitnya apa? Rumah tangga ya ini. Allah tanya saja, mengapa kamu tidak sujud pada Adam? Padahal kamu saya perintah. Akhirnya iblis jawab, boten Gusti. Ningali Adam balik dulu. Aku lebih baik dari Adam. Ini rusaknya negara, rusaknya pemerintah, rusaknya rumah tangga karena ada penyakit. Aku lebih benar dari yang lain. Jadi pimpinan ya Ihsan lebih baik merasa salah. Nanti dikonfirmasikan setelah diem, setelah hati tenang. Sebab uang lagi emosi terus kata soalan masih benar itu salah. Nah, lebih dulu minta maaf, itulah ciri khas Rasulullah. Mengapa kamu nggak sujud pada Adam? Padahal engkau tak perintah. Anak khairun minhu. Tapi saya akan lebih baik. Aku menciptakan dari api, kholak tani minar. Kata kholak tani mintin. Mintin itu tanah yang sudah campur air. Ya. Makanya orang bisa harus dilandra kalau kita diadili. Terutama orang-orang yang kurang subuh-subuh. Fayakulu kafiru, fayakulu kafiru, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, biar aku salah itu, biar yang jujur dengan diri saya. Kalau sudah begini, alangkah lebih baiknya saya menjadi debu. Turab itu jelas kering nanti ada. Pertama dari turab. Itu masih belum kempel karena tidak ada air. Terus menjadi adil itu ada airnya. Jadi turab itu awal ciptaan manusia, jadi debu. Tapi kalau benjin kita semua akan dituntut itu. Saya gitu ya, masih saya. Setelah panjenengan nikah, posisi yang lebih adil juga. Ya, apa yang ada di pikiran hatinya. Orang setelah nikah, kalau pegawai negeri, setelah sumpah jabatan, Pak Kasum, sumpah jabatan atau yang lain-lain setelah nikah, kita kan nikah semua tuh. Artinya siap dituntut sebagai pimpinan. Kepimpinan ya, karena nikah ini sebagai pimpinan. Kullukum ra'in. Apa itu? Kamu semua laki-laki wanita itu adalah pimpinan. Wa kullukum lan kamu kabeh mas'ulun ditanya. Iya, apa yang kamu hadapi? Jadi ibu, bapak, siapapun adalah pimpinan. Tidak diam. Lah manusia apa? Minimal memimpin dirinya sendiri. Dikasih lesan itu harus dipimpin. Dikasih tangan harus dididik.
dikasih pikiran, pikiran harus dididik, hati harus dididik, karena hati yang tidak terdidik seperti ular. Jadi hati yang tidak pernah dididik oleh Allah, walaupun berganti kulit, apa itu? Melungsumi. Walaupun 1000 kali berganti kulit, tetap membelit dan menggigit. Berpakaian indah tetap jahat, berpakaian ilmu tetap jahat, berpakaian ibadah tetap jahat, karena hati tidak terdidik. Jadi api anak uang itu di sini. Ya, dari sini masuk ke pikiran. Dari pikiran timbul positif atau negatif. Kalau pikiran sudah diberi pasokan nutrisi dari hati, pikiran ini ada 2. Ono sing positif thinking, bahasa Inggris, ada yang negatif thinking. Ono sing pikiran itu positif kok dengan yang lain. Akhirnya orang optimis. Optimis itu selalu menara. Tapi kalau negatif, pesimis, gak mungkin. Dia putus asa. Masuk ke sini ya. Setelah masuk ke sini, akal akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi ucapan. Kalau pikirannya api, ucapannya mesti api. Sadar. Kamu kok miskin, mulai biar miskin. Ya Allah menyedaki dan Allah memuji, saya harus usaha. Gitu. Kalau baik, alhamdulillah Allah memberikan ridhonya, tapi aku tetap harus merasa indah. Nah, kebanyakan manusia itu di surat Al-Fajr, ketika diuji enak, hati-hati. Jadi tidak punya. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak ibadah menjadi ibadah. Fayaqulu Rabbi akramah. Tidak dalam Al-Fajr. Dia mengatakan dengan membusukkan dada, hari ini Allah memuliakan saya. Aku berhasil dengan usahaku. Mengatakan padahal dari usahaku, padahal Allah. Fayaqulu Rabbi akramah. Sini enak. Kan adil ya, dari enak. Tapi yang diuji setelah nikah, ilmunya jatuh, usahanya jatuh, semuanya diuji oleh Allah. Itu ujian, dunia bukan tempat tinggal, tempat ujian. Sehat ujiannya tetap sakit, kalau orang sehat terus. Hidup ujiannya mati karena bukan tempat tinggal. Ketika diuji jatuh, malah gini. Fayaqulu Rabbi ahana. Hatinya sudah ingkar. Ucap Tuhan menghinakan saya. Tidak ada optimisnya belas. Terus ini apa mana gitu biasanya. Tuhan menghinakan. Itu sudah hati ini sudah ingkar. Karena Allah mempunyai sifat, Allah kasih sayang, Allah sangat kasih kepada hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mendahului apa segala sesuatu. Walaupun kamu miskin, rahmatku ada di situ. Itulah ya. Walaupun kamu diuji, rahmatku ada di situ. Akhirnya dalam ilmu agama khusus tasawuf mengatakan yang jenang diuji. Wurudul faqoti akyadul murid. Jadi kalau ada orang baik diuji, hati tenang diuji, itu kata Syekh Ibnu Athaillah itu. Lekui ketekan ujian, diuji sakit, diuji ekonomi, diuji teman atau dikasih teman. Datangnya pertolongan itu adalah hari rayanya murid. Nah, ini urusan kehidupan, bukan urusan ilmu. Kalau ilmu tahu sudah, ini laku.
Lagu itu perjalanan hidup. Kalau kamu diuji, baik itu rumah tangga, keluarga, ekonomi, ini sebenarnya hari rayamu. Sehingga kamu lebih dekat pada Tuhan. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan khususnya anakku, Mas Iksan dengan istrinya. Ya. Kita ini tanggung jawab. Manten anak tanggung jawab, manten lawas dia tanggung jawab. Kalau nggak punya apa-apa, tetap tanggung jawab. Saya nggak punya istri, saya hidup sekarang, tetap tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Surat Al-Isra. Inna sam'a. Kamu kan diberi pendengaran, ya. Sesungguhnya pendengaran. Wal basor. Kita kan bisa melek. Pakai kacamata itu gini, buset kalau gini, ini ya. Wal basor bisa melihat. Wal fu'ada. Hati, memiliki hati. Hati ini seperti ular atau tidak hadir. Hati yang tidak terdidik bagaikan ular, 1000 kali berganti kulit tetap membelit dan menggigit. Wes terwapi orang tetap menggigit aja, harus dididik, terutama di dalam rumah tangga. Kata Rasul dalam kata Al-Quran, sesungguhnya ibu saya beri pendengaran, saya beri penglihatan, saya beri hati dan ucapan. Ini adalah akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Karena anakku mas'ulah ditakutkan. Ini nanti ini ujian anakku. Andaikan kalian sukses tetap ujian. Andaikan kalian sudah terkaya di ajur tetap ujian. Ujian apa? Akan kamu tinggal, apakah emang di hati? Ya, singkat duit mati kalau tidak dewo. Yang punya ini lepas mau, kalau tidak mau tetap akan dipaksa. Jadi seperti itu. Makanya mencari orang yang syukur itu sulit ya. Orang yang Allah pandang dosa, jadikanlah kami kurang golongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Jadikanlah kami golongan yang sedikit. Kita harus itu. Wahai anakku, mengatakan doa itu kan sudah ada tuntunan doa-doa dari Rasulullah ketika umroh, ketika haji. Iya, saya doa itu karena Allah berfirman dunia sebanyak ini wa qalilun min ibadillah syakur. Apa maksudnya? Hanya sedikit hamba yang bersyukur itu. Kalau alhamdulillah banyak yang bersyukur kepadaku wa qalilun min ibadillah syakur. Hanya sedikit. Dan kalau jenengan itu karena anak apakah mau? Katakan kalau kami tidak punya kemampuan, saya tidak punya kekuatan karena milik Allah. Hanya Allah yang memberi. Makanya selalu pendekatan. Didik istrimu, ibadahnya bagaimana? Itu ya. Ini.
manusia itu apa sih kok sulit syukur, kok tidak syukur kok sulit. Ini Allah itu menurunkan iblis untuk menjegal kita. Wis kata-kata kok sulit untuk syukur. Mangke dicek, dilihat Al-A'raf ayat 17. Gusti Allah sendiri yang ngatur. Akhirnya merintah iblis mengatakan, "Summa la atyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim." Ini itu Gusti saya sudah janji dan hasud kepada Adam, maka saya akan datang mendatangi anak cucu Adam, baik kalangan atas, kalangan bawah, kalangan orang yang alim atau kalangan santri atau adalah. Itu saja. Sunnalah aja mimbaini aja. Saya menghadap manusia yang baik-baik itu dari depan, tidak mengarah. Langsung min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan, wa an syamanihim dari kiri. Wa la tajidu aksarahum syakirin. Hanya sedikit kami mendapatkan orang yang bisa bersyukur. Artinya kita harus mencari solusi. Karena wis mari nikah iki tambah akeh sing ditunya. Terus di situ malaikat itu mengatakan, saat menungso kalau jalan muka tidak, jalan belakang dan tidak dihalangi sampai kanan kiri. Ya, buku kita disamakan. Tapi ada solusinya. Al-Quran itu solusinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa solusinya? Coba ya. Misalkan saya pinjam pertanyaan Gus ini ya. Misalkan ini manusia ya. Dari sini iblis. Kalau kita terjang, kita kebentur iblis. Dari belakang, iblis. Dari kanan, iblis. Dari kiri, iblis. Malaikat sampai kasihan manusia untuk menjadi bagus. Kasihan manusia untuk menjadi baik. Akhirnya diberitahu. Ada dua jalan yang tidak bisa dilewati iblis. Itu yang selamat. Ada berapa jalan? Kali ada dua. Kalau ke depan, ke muka, ke kanan, kiri, kanan masih ada dua. Kira-kira ke jalan mana? Jalur atas. Kalau lewat atas mesti selamat. Dan jalur bawah, atas dan bawah. Ini yang harus terjadi anak tulisan. Jalur atas itu la ilaha illallah, kita dengar. Jalur bawah seperti tongkat itu Sunan Kalijogo. Ketika diajari Sunan Bonang, tidak diajari ilmu. Sunan Kalijogo ketika minta ilmu, ingin apa yang dipandang jadi emas, dia hanya diberi dua ilmu. Pegang tongkat dulu, tongkat. Tafakuroh, pikir. Akhirnya tongkat ini yang manfaat dipegang ujungnya dua jalan, berarti yang atas. Yang bawah ditancapkan di tanah. Semakin menancap ke dalam tanah, semakin bersumber. Itulah tongkatnya para wali. Jalur atas, jalur bawah. Karena jalur kanan kiri muka belakang sudah ditutup. Terus budi. Dari situ Sunan Kalijogo ditancapkan di pinggir sungai. Suruh mentafakuri, ternyata kalau sudah bersumber air itu mesti mengalir ke bawah. Inilah akhlak.
Ya, dari atas dan bawah. Atas pokok mendengar Gusti Allah walaupun lahir tetap ikhtiar. Ini usaha boleh cuma hati Allah. Ini tanya apa bapakmu di sini ini guru dalam itu dulu di Malang itu ya. Cuma ditutupi diem-diem dada atas Allah. Dan jalur bawah mesti mengalir ke bawah. Jadi ada dilatih, jangan kecil hati, ojo kecil hati. Kita ini punya Allah, punya Tuhan yang kasih sayang. Ketika kita melangkah berjalan, digambarkan Allah lebih cepat dengan berlari. Ojo kecil hati, jangan pesimis. Walaupun belum melaksanakan apa-apa nih. Dulu ngaji, dulu sebagus, tetap hati tahu kalau Tuhan Allah itu kasih sayang. Terus jalur atas, jalur atas itu memang ditanjung. Nah, ini tidak berat, ini cuma melatih hati kita untuk mau begitu. Gini, mengapa manusia jatuh? Jadi dengan tujuan ibadah, tujuan berilmu, tujuan hanya satu. Runtuhkan ego. Apa itu? Keakuan. Rumah tangga itu hancur karena ego, keakuan. Maka untuk menjadikan rumah tangga yang jannati, rumah tangga surga itu, buang ego. Runtuhnya bendera anania, runtuhnya bendera ego, maka dia akan disayang. Jangan kamu cari kesalahan suami, apa mana diceritakan orang dia, hati-hati. Dan jangan kamu cari kesalahan istrimu, apalagi diceritakan orang dia. Manusia itu memang tempatnya salah, tidak usah dicari, tinggal ngaku salah atau tidak gitu. Sudah tempatnya salah, ngaku enggak gitu saja. Yang ngaku inilah golongan orang-orang yang nanti dapat dicari karena mengaku kesalahan. Gitu. Jadi kalau yang ngaku kekurangan itu orang baik. Ya, mengaku diri kita lemah itu orang baik. Makanya dalam ilmu agama itu wonten itu. Jangan kau taruh mutiara di kandang babi. Mutiara kan berhasil kan mulia ya. Kalau ditaruh di kandang babi manfaat apa tidak? Tidak manfaat. Taruhlah mutiara di depan orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini mungkin jenengan anggaplah ini mutiara dengan membutuhkan. Jadi hadirin, untuk pernikahan ini khususnya untuk mempelai berdua ada dua terakhir ini. Ada dua ya. Ini wali songo itu sing didik iki Sunan Bonang. Ingin menjadi baik, ingin menjadi baiti jannati ada dua. Apa? Ini sering saya katakan siji poso bisu. Poso bisu ya, diem. Dua potong kuku, dua kulit. Bingung waktu itu. Loh kok poso bisu gini? Kita punya cita-cita dunia ini adalah surgaku untuk berlanjut di akhirat. Baiti rumah tanggaku adalah surgaku. Poso bisu. Poso bisu karena di surga itu tempat orang poso bisu. Kalau di dunia nggak bisa poso bisu, nggak bisa. Poso bisu itu ngomong sing api, sing api dia ngomong, sing elek dipotong. Sehingga Allah sendiri mengatakan, la yasma'una fiha, tidak terdengar di surga ucapan laluan yang tidak manfaat. Tadi dalam rumah tangga ngomong surga jadi nabi. Wala taksima, dan ucapan yang mengandung menyakiti orang lain, ucapan yang mengandung dosa. Illa
kilan salaman salaman, kecuali orang yang di surga itu terdengar ucapannya baik-baik, selamat. Mulai kosong isu. Anjir kan kemarin kan dilatih oleh Allah dengan adanya COVID-19, semua dimaskeri. Kalau tidak dimaskeri kena virus bisa mati. Itu pendidikan sedunia pakai masker. Ya, ada di kendaraan pakai masker. Nah, urusan akhirat juga ada maskernya untuk selamat. Masker kita beri masker lesan kita supaya kita bisa lockdown, mengunci sing elek untuk sampai lebunan hati, sing hati elek untuk sampai nular pada orang lain. Itu lockdown. Itu namanya ilah kilan salaman salam. Jadi kita nanti ketahui saya orang baik atau tidak, selamat di akhirat apa tidak, itu dilihat dari ucapan. Yang nomor 2, ketok kuku. Mesti ketok itu Mas Ikhwan. Maksudnya ketok kuku itu ngeten Pak. Ketok rasa keagungan. Aku itu juga. Nanti panjang akan disukai orang biar aku ini tidak dimunculkan. Ya, ketoknya keaguan, ketoknya bendera keaguan. Bila saja monggo khususnya anak berdua, monggo dalam perjalanan pernikahan dengan wis niat karena Allah ada 2 perseni supang isono. Siji poso bisu omong sing api, sing elek dimaskeri. Sing nomor 2 ketokan kukumu di dalam hidup ini buang rasa keakuanmu karena sifat aku iku gunane Gusti Allah. Innani anallahu, sesungguhnya aku Allah. Kita tidak boleh mengatakan aku. Mengatakan aku itu adalah majas, bukan milik kita. Ya, kalau genten anakku berdua ini dijaga. Tadi saya minta maaf, tanya berapa? 1 jam Pak Yai. Nanti kalau kebanyakan teman-teman payah ya saya ulangi. Muga-muga kita sedaya dilindungi Gusti Allah, dilindungi Gusti Allah sehingga hati kita menjadi hati yang selamat. Al-Fatihah.